Di bagian ini kita akan mulai ngobrol masuk ke bagian elemen-elemennya. Ada banyak sekali, tapi saya akan ngasih 3 bagian penting. Yang pertama adalah warna atau color. Yang kedua space atau orang bilang white space. Jadi kita ngatur jarak-jarak di sini. Dan yang ketiga tentang fonts atau kita bisa juga tulis typography di sini. Kita mulai dari yang pertama pada warna. Warna ini biasanya kalau teman-teman yang suka ngoding langsung pakai warna color red misalnya atau blue. Nah, padahal kemungkinan warna itu ada banyak banget. Harusnya kita belajar yang namanya warna RGB misalnya, di mana gabungan dari warna merah, warna hijau, dan warna biru. Bentuknya ada juga hexacolor, atau paling enak kalau teman-teman punya tool namanya color picker. Silahkan dicari color picker di Google atau langsung di tool-tool kayak Photoshop atau image editor lain, biasanya nyediain yang namanya color picker. Nah, bentuk color picker seperti ini. Jadi kita ada 2 panel utama di sini. Ini panel kita mainin warnanya dari gelap ke terang biasanya, dan di sini warna utamanya. Jadi misalnya kita mainin di warna hijau ada hijau terangnya sampai gelapnya. Nah, teman-teman harus mainin di sini warnanya. Jadi sekali lagi jangan sekedar warna merah atau warna biru. Benar-benar explore warna mana yang cocok dan mewakili identitas dari website yang teman-teman mau tampilkan. Jadi sekali lagi warnanya jangan males buat explore warna. Pelajari yang namanya RGB, pelajari yang namanya hexacolor, dan tentunya menggunakan tool color picker ini. Biasanya karena orang juga pakai sekedar color palette, di mana dia tinggal ngeklik satu warna di situ, tapi kurang explore istilahnya. Nah, tentu salah satu cara lain teman-teman ke desain website, kumpulan desain website, dan ngelihat misalnya di Web Design Inspiration ini kita mau filter berdasarkan industrinya. Misalnya teman-teman mau bikin website edukasi, tinggal klik di bagian industri educational ini. Teman-teman lihat warna yang dipakai di sini apa, dan poin kedua kita tadi tentang space atau white space di sini, di mana istilahnya kita harus kasih nafas di website kita ini. Jangan sampai semuanya terlalu berdempetan, sama sekali nggak ada leganya si user tadi. Nah, contoh white space seperti ini, kita lihat di sini ada jarak antara bagian utama judul dan konten aslinya, ada jarak yang besar, tapi antara konten dan konten lainnya jaraknya lebih sedikit misalnya. Jadi kita tahu bagian mana yang terkumpul. Jadi kita langsung tahu, oh ini bagian kontennya, dia nggak nyatu sama bagian ini misalnya. Dari jarak itu bisa mewakili. Sekali lagi di sini juga teman-teman bisa lihat warna yang mewakili tentang edukasi. Tentu teman-teman jangan membatasi diri dengan apa yang ada di sini, tapi explore sendiri juga. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu font dan tipografi. Font dan tipografi ini juga teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman pernah belajar tentang Google Chrome, bagian inspect elemennya kita bisa klik kanan lalu inspect di sini. Enaknya di sini kita bisa milih, misalnya teman-teman suka tulisan ini. Nah, kita bisa lihat klik H1-nya lalu di scroll di sini, di mana ada font family-nya. Sampai kita cari sampai muncul font family-nya ini apa. Ini kita lihat dia pakai Lato Sans Serif misalnya. Nah, di sini teman-teman tinggal nyari di Google, misalnya mau pakai font ini. Jadi ketika kita ngelihat satu font di website dan kita suka, kita tinggal lihat inspect elemennya seperti tadi. Nah, tentu teman-teman jangan pakai yang sekedar default dari CSS, tapi bisa pakai free font seperti dari google.com/fonts. Di sini teman-teman bisa explore, ada banyak sekali jenis-jenis font. Mau berdasarkan ketebalan, mau berdasarkan jenisnya, misalnya serif atau sans serif di sini. Buat yang belum tahu bedanya, kalau serif ini di bagian ujung-ujungnya kita akan ngelihat ada garis-garis seperti ini. Sans serif itu artinya enggak ada garis-garisnya, jadi dia langsung saya kasih zoom aja. Jadi teman-teman lihat ujung G-nya ini dia gitu aja, kayak kita narik satu garis lurus. Tapi kalau kita lihat yang serif, ada garis, begitu juga dengan R, bawahnya ada baris seperti ini. Nah, itu beda dasar dari serif dan sans serif. Tapi intinya teman-teman bisa mainkan, dan juga jangan cuma
satu website full hanya satu font aja, mainin juga di situ font yang ngebedain mana heading, mana konten aslinya. Tentu jangan lupa, terutama kalau teks kita banyak, jangan sampai kita milih font yang terlalu gaul, yang usernya susah bacanya, padahal konten yang kita harus taruh banyak seperti ini misalnya. Tentu silahkan disesuaikan dengan konten teman-teman. Contoh lain misalnya teman-teman websitenya tentang masalah apa ya, contoh ekstrimnya masalah hal-hal gotik misalnya. Nah, tapi teman-teman naruh tulisannya yang kaku, yang terlalu fleksibel. Nah, tentu ini nggak mewakili dari websitenya tadi. Jadi benar-benar warna, white space, dan juga font ini benar-benar ngaruh mewakili apa yang mau kita bicarakan atau apa yang mau kita bilang dari websitenya. Di Google Font juga kita bisa, misalnya kita mau lihat teks kita terlihat seperti apa, saya tinggal tulis misalnya untuk sekolah coding ada luaskan ilmu, luaskan manfaat. Nah, nanti jenis-jenis fontnya otomatis akan mengikuti di sini, jadi kita bisa tinggal pilih yang mana yang mau kita lihat. Ukurannya juga bisa kita atur di sini. Misalnya kita suka yang ini, tinggal diklik. Dan di sini kita tinggal ambil bagian CSS-nya, bagian HTML-nya, dan juga bagian CSS-nya. Tentu ini untuk teman-teman yang ngodingnya, tapi buat yang sekedar websitenya tadi cukup ngasih tahu kalau mau pakai yang ini misalnya. Jangan lupa di save linknya jadi nggak hilang pada bagian berikutnya. Nah, kurang lebih itu elemen-elemen penting pada website. Tentu masih banyak bagian yang lain, tapi saya bikin simple gini aja. Semoga jelas, sampai jumpa di bagian berikutnya.